Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul hajah, Bapak Uswatun Hasanah sekeluarga, hadirin yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandar moga long polonga dan gula sareng ajunan neka menjadi asbab penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum gula nerosaki torma-torna dan gula, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, manakala di dalam pembicaraan saya tak pakai pentel benta Madura, gula nyoon saporah seraje. Nah, apa mak gula tak pentel benta Madura? Karena mulai dari keni sareng almarhum Pak Gula monduk tepat ponduk sekiaena orang Jawa. Gula pertama kali monduk pondok pesantren Darussolah daerah Tegal Besar Jember di bawah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon maknain kitab ngakui bahasa Jawa. Lestarena dari Darussolah, gula lanjut monduk Banyuwangi pondok pesantren Wali Songo asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jen saraan pole benikun Jawa tapi osing. Nah, akibatnya peleman dari pondok karena compok gula benda besar, mayoritas masyarakat benda besar dalam percakapan sehari-harinya menggunakan bahasa Madura, gula neka mengalami banyak kesulitan. Salah satu contohnya, suatu saat gula kedatangan tamoy. Karena beda tamoy serabu dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, orang iman ke hari akhir, mereka lebur menghormaten tamoy. Karena gula terong menghormaten tamoy, maka deeran sekandi sareng dan gula mereka ipa keluar. Sanlapon rantakabi gula pas ngocak, mari silahkan makan pak. Ketepaan tamoy Madura toto. Jadi gula ngocak mari silahkan makan pak, neng mereka. Oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Karena gula ngocak mari silahkan makan, neng meker gula pas. Kan mereka kan tak nyaman. Pada bayi gula bentar sarang orang bui. Nah akhirnya begitu tamoy neka pleman, gula apanya kanca gula. Tetapaan gula neka di kanca ustad pentel bahasa pentel Madura. Ustad
bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, tadi saya kedatangan tamu, saya persilahkan makan, nggak dijawab. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan pakai bahasa Madura, kamu tinggal ngomong nyara adeer. Sampean nggak bohongin saya Ustadz, kan nama orang tak ngerti tak kok kocok kan gula. Saya ini kan Ustadz, masa saya mau bohong? Karena memang syarat jadi Ustadz sareng jadi kiai, neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustadz sareng kiai lecehkan, neka Ustadz tak beres, kiai tak kena. Karena tak oleh lecehkan. Nah akhirnya begitu gula pleman dari compok na Ustadz neka dari derema Ustadz, tak abid ma alhamdulillah gula kedatangan tamoi boleh. Tepak kanca lambe montuk ke Jember. Aslina orang yang dipuji. Nah orang Jember neka biasana bahasa ngerteh, Madura ngerteh, Jawa ngerteh. Nah karena kebetulan beda kanca saya ngerteh, gula terus niat ngamalaki ilmu. Karena lambe bertauhid monduk neka beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi umpama empian tak penter maca Al-Quran, keilkeen maca Al-Quran, terlalu penter gempang maca benare, istiqomah benare, bit abit walaupun asalnya keilkeen, bit abit jadi lancar. Pada gula tak penter bentah Madura, salah menolong mon bentah Madura. Tapi karena terlalu penter, napa saya kawan ingin sarung dan gula betek kade. Umpama kelero, umpama lopot, urusan di budi, saya penting amalaki kade. Begitu kanca gula dateng, niat ngormaten tamu dewan keluar boleh sarung dan gula. Sanlaran tah niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak, nyara ada emas, tak kerja kanca gula neka. Kok pinter kamu ngomong Madura? Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit gimana bahasa Madura saya, bagus atau jelek. Oh Maduranya kamu sudah bagus, cuma ada sayangnya sedikit. Apa sayangnya? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Nah kelerona dan gula, kanca gula pleman, mak gula tak katanya boleh ke kanca gula saya Ustad. Malang tak dapat ditolak oleh telaware gula kedatangan tamoy tepat tamoy agung kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Rabu sarang mak nyai sarang lora karena beda tamoy agung terus oleh barokah kiai maka makanan-makanan terbaik mereka yang keluar kebi sanlaran takapi gula pas ngocak nyara abeduk kiai wah ampun merepata kiai neka langsung mancelak mak pentel bencong bentah Madura aja lekak mah jadi mon malam semangken gula tak pentel bentah Madura tolong dimaafkan tolong dimaklumi kira-kira empian endek napanten mesekolaki dan gula kamsya oning ke kamsya empian mator kesoon. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, beda setong pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maon laon ngocak bab sayang neka. Pola lapar kapi neka. Perkenalkan gula asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oni ngempian ke Cina gado-gado. Cena gado-gado neka pak na Cena embuk na Jawa, pak na Madura embuk na Cena, namun dan gula pak gula Cena embuk gula Cena, tetapi gula 100% ditanggung halal Cena orisinil. Karena Cena orisinil malam semangken beda setong bideh. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula sarang ajunan sedaje saya hadir malam semangken. Beda seoning napa bidena? Napa? Benih urusan repat, urusan mata, merepat gula si
pit, pedi, keni, cili. Tapi merepata ajunan sedejane kan Masya Allah let bulat, berlebar, tenggenteng. Tetapi di dalam Islam, Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka teretan napa boleh dan gula sarang ajunan mereka kan camat oni ngempiang kecamat calon mate tak ngabes tua sengode bisa mate kade mate tak ngabes sake seberes bisa mate kade sanlapon orang sobung omor mereka pendem kekuburan Rabu malaikat mungkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan mulai dari marrabuka man nabiyuka sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka sera teretana empian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka teretan. Maka gula tip eka dinto beda pelean petenggi napanten. Nah gula tip apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun perbedaan pilihan kepala desa kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam bertengkar, saling menghina, saling memfitnah, saling mencaci maki, saling membuka aib masing-masing, maka ada manusia yang sangat mulia yang bersedih melihat umatnya bertengkar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah nyabena pondepa ekerungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anak-anaknya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ditukar persaudaraan antar sesama umat Islam hanya karena pilihan petinggi yang sifatnya hanya berapa tahun sekali. Kita doakan mandermoge semenang bisa menjadi pemimpin yang amanah, dengan jabatan yang dimilikinya bisa digunakan untuk menolong agamanya Allah, dengan jabatan petingginya bisa nolong masjid, bisa nolong madrasah, bisa nolong orang-orang yang melarat, bisa nolong anak-anak yatim piatu. Dan kita doakan mudah-mudahan yang kalah tetap membawa manfaat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Gua coba sopan, gua cak coba. Selamatin nama mereka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam Al-Quran mereka berdestong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian mon dadi orang Islam mereka cek setengah cek kunangkung paongku pemantep. Karena zaman semangkin mereka banyak orang Islam Islam KTP dalam Islam KTP mereka tapi orang Islam oning senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangkin lemare belum tentu sekalian abejeng. Maka naman corona tak lekas nyengke karena umat Islam ler tanda abejeng. Padahal kabi pon apal ayata. Bahkan gelek bedenak kanak keni saya menghafalkan Al-Quran neka maca ayat neka. Apa bunyi ayatnya?
falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh ibadah kepada Allah, istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, istiqomah menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, Allah menjamin dua hal. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Kalau umpama saat ini kita diuji dengan kesulitan ekonomi, rezekinya seret, sekebe ada melarat, yang untuk makan susah, untuk sekolah anak susah, hutang ada di sana sini, maka jangan khawatir, petepak bejengah, petepak sholatnya, petepak ibadahnya, petepak sunnah nabinya, petepak ketaatannya kepada Allah dan Rasul, maka pasti Allah akan memberikan rezeki yang barokah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kalau saat ini hati kita gelisah dan khawatir, banyak ujian yang menerpa, dimusuhi oleh tetangga, difitnah oleh saudara, ada orang-orang jahat yang merencanakan kezaliman untuk diri kita, takut hati kita, gelisah hati kita, khawatir hati kita, maka perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki kedekatannya dengan Allah. Allah akan memasukkan ketenangan ke dalam hati kita, sehingga semua masalah yang besar akan menjadi kecil. Barokah dengan kita sholat, mengangkat tangan kita dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika Allah Semaharaja neka hadir memberikan pertolongan kepada kita, sedeje masalah seraja jadi keni, bahkan ada jalan keluar dari Allah. Nah, almarhum Pak Gula neka berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepat adu kena mana orang Islam, karena cuman semakin neka banyak orang Islam mon endi anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Januari beri nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang pas beri nama Sarah, akhirnya beri nama Marto. Neka bede setong kisah Pak nama dua, empu nama dua, endi anak laki cek. Jadi Pak nama Madura, empu nama Madura, endi anak laki. Nah sareng Pak embuk nane ka beri nama Cong Eni. Sera nama nah Cong Eni. Neka orang tua tak meker. Umpama si Cong Eni neka oleh rahmat dari Allah, begitu dewasa pas jadi iae, protokol pas ngocak once bisa purnama. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah. Nah mereka kan tak cocok, jadi ngas teteh ceben seroben abri nama ke anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Enggak dan Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena namanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, saat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Nah, nek kamu nak gila biasanya di otang. Jen santak pegelekna jen banyak otangnya. Tapi ajunan sedaja nek masya Allah, tekak banyak otangnya, wajahnya bersinar-sinar, muana bunga, aglek santak, hatinya gembira. Kenapa? Karena barokah syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ajunan sarang dan gula apolong yang malam semangken bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam rangka cinta dan gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Barokah cinta ke Rasulullah neka, maka dan gula sarang ajunan neka bekal selamat sarang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan utama malam semangken neka napa tujuanna empian sareng den gula along-polong kenengan Kak Dinto. Tujuan saya paling utama adalah dalam rangka ngormaten sareng bunga, ngormaten dan bunga gembira atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegiatan-kegiatan macam ini, kegiatan-kegiatan engak malam semangken neka wajib untuk diselenggarakan setiap tahunnya dalam rangka pertama kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah, dan yang kedua mengajarkan kepada anak turunan dan gula sareng ajunan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena molotan neka adalah peninggalan dari ijtihad ulama zaman lambe, yang mana pada waktu itu para ulama hadir ke tanah Jawa neka, mereka hadir bukan untuk menghapuskan budaya masyarakat setempat, tetapi kehadiran para ulama untuk mengganti nilai-nilai kemusyrikan yang ada di dalam budaya tersebut, dimasukkan nilai-nilai keislaman, dimasukkan nilai-nilai ketauhidan. Jadi ulama zaman lambe neka cerdasnya luar biasa untuk membuat masyarakat Jawa saya mayoritas lambe agama Hindu sareng Buddha, supaya aobe jadi orang Islam neka on-laon budaya yang memasukake ke masyarakat zaman lambe ke bujuk-bujukna dan gula sareng ajunan. Setong contoh, ulama neka mengamati orang Jawa sareng orang Madura neka mon endi bareng mon kita kui sebutaki nama barengan, mon ponean kui tambahin akhiran an. Contoh songkok, mon kita kui namana songkok, mon ponean kui jadi songkokan. Sarong, mon kita kui namana sarong, mon ponean kui jadi sarongan. Katok, mon kita kui namana katok, mon ponean kui namana mak santa bab katoan mereka. Pada tahlil mon kita baca namana tahlil, mon pone baca jadi tahlilan. Molot mon kita laksanaki namana molot, mon pone laksanaki namana molotan. Solawat mon kita baca namana solawat, mon pon baca jadi solawatan. Jadi mon beda orang-orang radikal yang fahamnya bukan ahlu sunnah wal jamaah, kemudian mengatakan molotan neka bid'ah, tahlilan neka bid'ah, solawatan neka bid'ah, karena zaman Rasulullah neka lambe sobung, ki bener tahlilan neka zaman Rasulullah sobung. Apa mak sobung? Karena zaman Rasulullah orang Jawa sareng orang Madura ki sobung saya Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya, jangankan zaman Rasulullah, mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam, diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para guru-guru kita sampai kepada kita, semua yang diajarkan risalahnya sama, yaitu la ilaha illallah. Tahlilan budaya, tapi isi tahlilannya ini sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh para ulama zaman lambe. Nah, berkaitan dengan molotan neka beda dalilan apa sobung? Jawabannya banyak. Napa bayi dalilah? Satu, gula ngeding nak kana keni saya ngatamaki Al-Quran neka maca surat Tabbat siada abi lahabiu watan. Neka dalil saya pertama, kenapa kok kita harus menyelenggarakan Maulid Nabi? Diriwayatkan dalam setong kitab bahwa salah seorang majadikna Rasulullah, ada yang meriwayatkan namanya Sayyidina Hamzah, ada yang meriwayatkan namanya Sayyidina Abbas. Neka suatu saat pernah bermimpi setelah peristiwa perang Badar, di mana di dalam mimpinya Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas bertemu dengan saudaranya yang namanya Abdul Uzza.
Oni ngempian Sera Abdul Uzza neka Sera Abdul Uzza neka di nama beken Abu Lahab. Nah, Abu Lahab neka ketika dimimpikan oleh Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Abbas neka kondisinya sudah meninggal. Nah, Abu Lahab ini termasuk orang yang cukup istimewa. Nama istimewa karena bekto Abu Lahab kiodi sareng Allah pon ejamin bakal masuk ke neraka. Di ayat kedua tabat siada Abi Lahabiu watan. Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Ketika Abu Lahab masih hidup sudah turun ayat ini. Bahkan bedikun Abu Lahab, binina Abu Lahab norok masuk ke neraka. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, ketika Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas nengale Abu Lahab, neka Abu Lahab berada di dalam neraka. Dan setiap hari mengalami siksaan yang begitu hebat sampai Abu Lahab neka tak kelar dengan siksaan yang diberikan oleh Allah. Tapi ajaibnya saben are Senin Abu Lahab neka dikurangi bahkan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Abbas. Hai Abu Lahab, apa penyebabnya mak bisa been setiap are Senin kurangi siksanya sareng Allah? Dijawab sareng Abu Lahab, lambe bekto Siti Aminah para arembi Rasulullah engkau ria di budak bini namanya Suwaibah. Suwaibah neka epakon sareng dan gula mangkat ngancain Siti Aminah. Napa tujuannya? Tujuannya adalah ketika Siti Aminah lestare arembi epakon ngabes enikna neka lake napa bini. Mon enikna lake ini menjadi sebuah kebanggaan yang besar karena budaya masyarakat Arab zaman jahiliyah lambe mon di anak lake neka kebanggaan. Nah tapi mon enik nabini neka sebuah aib sehingga Abu Lahab neka berencana umpama Siti Aminah melahirkan enik bini neka bekal pendem odi-odian. Jadi ki odi neka pendem dikubur hidup-hidup. Ternyata ketika Suwaibah ngancain Siti Aminah dalam peristiwa, dalam proses persalinannya lahirlah bayi yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu bayi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Suwaibah ngabes enik nalake, mereka gembira bunga berkah ke Abu Lahab pas ngocak, wahai tuanku, sesungguhnya istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Ngeding enik nalake, Abu Lahab neka bungana luar biasa. Saking bungana Abu Lahab neka pas ngocak, hei Suwaibah, engkau ria bungana luar biasa. Cik bungana engkau, karena bungana engkau endi penakan enik lake, maka been sebagai budak saya merdekakan menjadi manusia yang bebas. Umpama mon etong bitong regena onta, karena zaman semakin kan budak sobung. Regena onta saya paling mode neka 35 sampai 40 juta. Umpama mon budak neka lebih larang dari onta, angkep budak neka regena 50 juta. Artinya apa? Abu Lahab neka gembira menyambut kelahiran Rasulullah amolot ngabi 50 juta. Kira-kira beda napanten masyarakat Kak Dinto amolot ngabi 50 juta. Berarti makomna ajunan sareng dan gula neka kalah sareng Abu Lahab, karena Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Nah, coba bayangkan Abu Lahab neka gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad bukan karena bayi ini kelak akan menjadi nabi, bukan karena enik neka bekal jadi nabi, tapi bunga na Abu Lahab kun karena enik nalake. Nah barokah bunga karena enik nalake kun karena enik nalake neka sarang Allah pedemang siksanya setiap hari Senin. Napa boleh dan gula sarang ajunan
iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Lahab sekafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, kun modal seneng karena enik nalake, benih enik na bekal dadi nabi, pedemang siksana sarang Allah, napa boleh dan gula sarang ajunan, bunga menyambut kelahiran Rasulullah, iman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dan gula sarang ajunan, bekal selamat sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kegiatan-kegiatan semacam ini harus diselenggarakan setiap tahun. Dan mari kita berdoa mandermoga dan gula sarang ajunan neka epedemang epecember rizkinya menjadi barokah, rizkinya jen benyak berlimpah dan barokah, supaya maulid yang akan datang kita bisa menyelenggarakan maulid yang lebih besar lagi, maulid yang lebih meriah lagi, dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil pertama, etambenan apanten, tambahin napanten, tak lapar biar neng pian tak lapar gula saya bentar mulai gula. Dalil saya kedua, Rasulullah neka dalam kitab Sahih Muslim diceritakan bahwa beliau neka saben are Senin apa sah. Maka datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, limadza tasum, wahai Rasulullah, apa ajunan mak saben are Senin apa sah? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu, engkau apa sah saben are Senin karena are Senin neka are kelahiran engkau. Maka dari hadis ini beda dua pelajaran, ada dua pembelajaran yang bisa kita ambil. Pembelajaran yang pertama, kalau Rasulullah apa sah saben are Senin karena penyebabnya beliau mensyukuri atas nikmat lahirnya, maka artinya Rasulullah neka amolot kebe kelahiranna tibi. Pembelajaran yang kedua, mon lampe empian sarang dan gula pernah epakon sarang guru-guru dan gula sarang ajunan epakon masain keterbian nakibi neka beni ben seroben. Ada dalilnya ki hadis kele Rasulullah masain keterbian natibi, maka dan gula sarang ajunan tak kelerok mon masain keterbian natibi. Kenapa kok harus puasa untuk hari kelahirannya sendiri? Karena di dalam Islam hari yang paling baik pertama Yaumul Jum'at karena neka Sayyidul Ayyam. Yang kedua sepanjang hari di bulan Ramadan karena hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan semuanya hari yang paling baik. Yang ketiga Yaumul Isnain, hari Senin karena hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah hari kelahirannya ajunan sarang dan gula karena di hari ini kita dilahirkan. Dan coba bayangkan beri corona neka ngamuk bekto PPKM beri neka banyak orang sesobung omor capok corona, tapi barokah are kelahiran dan gula sarang ajunan neka dan gula sarang ajunan pakun odik sampai malam semangken. Nah artena are neka are sebagus empian sarang dan gula selamat sarang Allah, bersyukur dalam rangka diselamatkan oleh Allah, maka disunnahkan berpuasa atas hari kelahirannya sendiri, idba kepada Rasulullah yang berpuasa atas hari kelahirannya sendiri. Jadi ulama neka tak ngawur tak berseroben ngajarin dan gula sarang ajunan. Dua dalil pon mareh. Dalil nomor telok etambena napanten mak orang melolo neka. Dalil nomor telok bab mahallul qiyam neka kan dikecam dengan orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Itu apa itu solawat-solawatan enggak NU neka merangkai syair demi syair, kemudian semuanya berdiri menundukkan kepala seolah-olah merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mahallul qiyam, jangankan mahallul qiyam, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan seolah-olah Rasulullah hadir, tapi dengan solawat yang kita panjatkan pasti Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Bab mahallul qiyam neka beda saya contoh.
ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, depak ke Madinah, masyarakat Madinah neka atokar rebuan tero bungkona kenengin sareng Rasulullah, karena Rasulullah kita tadi dalam tidak punya rumah, bertengkar rebutan kepingin rumahnya ditempati oleh Rasulullah. Akhirnya dengan kebijaksanaan Rasulullah ada digel gula ke ontana gula, pas ontaneka dinama ajalan deki ontaria ambu kenengan nasapa, engkau deki ngenengi bungkona oleh neka. Jadi naik untanya jalan sampai di rumah salah satu sahabat, unta ini berhenti, sehingga Rasulullah ngenengin kurang lebih sekitar 3 bulan lemah sahabat neka. 11 tahun kemudian Rasulullah ngomor wafat. Walaupun Rasulullah wafat, untana tak nama wafat hiodi. Nah, suatu saat ketika Rasulullah sudah wafat, unta yang masih hidup neka ocol keluar dari kandangnya, jalan ke tengah-tengah masyarakat yang ada di Madinah. Nah, hebatnya para sahabat Nabi, saking mahabbahnya, saking cintanya kepada Rasulullah, jangankan apa yang melekat pada diri Rasulullah, bahkan untanya Rasulullah neka apal. Empian umpama di guru weka dinto, guru na melihara embi, saking mahabbana empian ke guru nampian, kira-kira empian bisa enak napan neka embina guru na napa beni, umpama mon ocol kan muana embi tapi pada sobung seviga kan muana embi mon norain motora kiai gampang apa karena beda merek beda warna. Mon norain embi na kiai mereka tak gampang karena kapi embi mereka pada. Nah, tapi saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah, untanya Rasulullah walaupun sama dengan unta-unta yang lainnya, para sahabat ini kenal bahwa ini untanya Rasulullah. Maka ketika unta ini ajalan di tengah masyarakat, para sahabat mereka rindu kerong kepada Rasulullah dalam kerinduan yang sangat tinggi, dalam kerinduan yang sangat besar. Para sahabat mereka neng cekak tak ning aguli, kepalanya menunduk, tangannya bersedekap dalam tanda ta'zim dan rindu kepada Rasulullah. Bukan hormat kepada untanya, tapi hormat kepada pemilik untanya. Bukan cinta kepada untanya, tapi cinta kepada pemilik untanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka neka pada mon dalam pondukan nak anak santren neka ia cerin ta'zim ke kiaiena, bukan hormat kepada kiai sebagai sosok manusianya, tapi hormat kepada kiai karena kiai ini mewariskan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kiainya, motora kiaiena lebet, santri neka langsung neng ta'zim hormat ke motora kiai. Dan kadang kiaiena sopung dalam motor neka, tapi karena ta'zimnya hormat ke motora kiai. Bukan hormat ke kiainya, tapi hormat karena ilmu yang dibawa kiai ini adalah ilmunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon dalil cukup telok cek nyak. Selanjutnya, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari dzikra Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maulid Nabi ini akan ada manfaat besar atau tidak kepada kita kalau denggula sareng ajunan pleman dari pengajian malam semangken ada peningkatan kualitas ibadah dan akhlaknya. Yang paling utama adalah umatnya Nabi Muhammad mereka wajib di akhlak semapan. Karena cuman lambe banyak orang memeluk agama Islam bukan karena penjelasan ilmiahnya, bukan karena penjelasan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, tapi berapa banyak orang zaman dahulu mendapatkan hidayah memeluk agama Islam karena kagum dengan akhlak yang dicontohkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Maka akhlak ini penting untuk kita bangun. Salah satu cara supaya akhlak ini terbangun dengan baik adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada urusan masalah duniawi. Gula
beberapa waktu sedimin neka maca setong kitab. Nah, di dalam kitab neka diceritakan bahwa iblis neka adalah salah satu makhluk saya tak pernah lecek. Percaya mbian. Mon iblis tak pernah lecek. Makna nengkapi pola aliran kebatinan neka. Iblis neka makhluk saya tak pernah lecek. Percaya namanten? Laparong kuon neka. Nah, dalam kitab neka judul babnya bab pomak. Pomak neka, tamak neka bahasa Arabnya pomak. Terdiri dari 3 huruf. Po, mim, ain. Po, bulong tengana. Mim, bulong cetakna. Huruf po sareng mim neka. Ain, raja tabukna. Ingat tabukna dan gula. Artinya apa? Orang tamak adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Nah, iblis neka di dalam kisahnya diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat duduk di terasnya Masjid Nabawi. Nyaman longku Rasulullah, nyaman longku. Tiba-tiba iblis neka lebet nyambi karong persal jumlah beda lemak neka jalan sempoyongan. Jadi rasanya cik berat neka persal. Apanya Rasulullah? Hai iblis, beena jalan sampai sempoyongan, neka saya sambi neka apa? Yang dibawa itu apa? Saya sambi dan gula neka tamak ya Rasulullah. Mak cik banyak entah berlemak, endi ensapa beri tamak neka mata berbeda lemak. Karong saya pertama ya Rasulullah, neka endikna pejabat. Mak beda pejabat tamak iblis. Kan pejabat neka kan sudah difasilitasi oleh negara, digaji menggunakan uang rakyat, kehidupannya dijamin oleh negara. Kok bisa pejabat itu tamak? Apa ada pejabat tamak? Beda ya Rasulullah. Kedua, pejabat saya korupsi yang suka makan uangnya rakyat, itu kan pejabat tamak itu. Beda napa sombong? Banyak napa sekoni? Berarti iblis tak lecek. Kan kira kan iblis makhluk saya tak lecek. Terus karung nomor 2 endikna siapa? Karung nomor 2 neka endikna pedagang ya Rasulullah. Loh kok bisa ada pedagang tamak? Orang mon dagang neka mon kulaan bareng ambil ngalak modal 10.000 jual 12.000 kan pon ontong 2.000. Mak bisa tamak. Beda pedagang tamak. Banyak ya Rasulullah. Seperti apa pedagang yang tamak itu? Pedagang yang suka nipu timbangan. Ada gang buah, celok ikan bela manis. Kualitas coba ikan bela mapan. Banyak napa sekoni. Beda napa sombong. Berarti iblis tak lecek. Saya nomor telok ndiin sapa? Saya nomor telok neka ndiin petani ya Rasulullah. Gua mah beda petani tamak. Petani neka mon panen kan oleh peser aja. Mak bisa tamak. Beda ya Rasulullah. Kedua, tani saya seneng ngalak bengketa orang benih tanah kibe tanemin. Beda napa sombong? Banyak napa sekoni? Pon lah cik banyak neka mengangkat hintau neka. Berarti iblis tak lecek. Terus karung saya nomor 4 neka diensera. Begini ya Rasulullah. Khusus karung yang keempat dan kelima neka borong orang setong. Neka tak lapalang. Cereng setong karung sudah menimbulkan kerusakan yang hebat. Pejabat korupsi, pedagang melecehkan, petani zalim, neka kerusakan yang ditimbulkan sudah hebat. Dan terus beda setong orang aborong 2 karung. Neka kan tak lapalang. Endiin siapa neka iblis? Karung keempat dan karung kelima neka ya Rasulullah. Neka jatahnya para kiai. Mak beda kiai tamak iblis. Kan yang namanya kiai kan sudah mengerti halal dan haram. Yang namanya kiai tahu hak dan batil, mengerti tentang hukum. Kok bisa kiai itu tamak? Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah, mon kiai tamak ya Rasulullah, jen saraan boleh. Apa?
karena mereka menjual ayat-ayat Allah ditukar untuk kepentingan pribadi dan golongannya, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan partai politiknya, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan isi perutnya sendiri, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan golongannya, dijual dengan harga-harga yang murah. Bede napa sombong, banyak napa wani, berarti iblis tak leceh. Mangkana empian ngasteteh cek ben seroben nyare guru, cek ben seroben nyare kiai. Karena kiai cuman semangken neka beda dua macem, beda kiai kanan, beda kiai kacer. Oni empian apa bidena? Mon kiai kanan maca kitab dari kanan ke kacer, mon kiai kacer dari kacer ke kanan maca kitab apa? Alias maca Quran terjemahan, alias maca internet. Akhirnya ilmuna salbut, kiaena kiai salbut, santrena santre salbut, akhirnya rosa kepi karena salbut. Nah mereka beda setong cerita terakhir pon, beda setong pesantren ini menceritakan tentang kiai kacer mereka. Beda setong pesantren, pesantren mereka pesantren yang tradisional. Jadi santri mereka masak hibi, nyesak hibi. Mon semakin kan pon banyak saya modern, beda laundry, masak, beda kantin, mon cuman semakin. Nah mereka pesantren sih cuman nambah, cuman kona masak hibi, nyesak hibi. Nah karena masak hibi, beda santri yang bercocok tanam dan beternak. Beda saya nanam jagung, beda saya nanam sabreng, beda saya ngobu banyak, beda saya ngobu ajem. Nah suatu saat pesantren ini mengalami kegaduhan. Apa? Karena saben malam ajem santren neka elang setong, pun malam elang setong ajem santren. Akhirnya para santri ini berkumpul rapat musyawarah. Nah dari hasil musyawarah itu disepakati para santri akan melaksanakan OTT, oni ngempian ke OTT, operasi tangkap tangan. Bedipun KPK santri bisa juga pokok mon beun tedung kok tak tedung, mon kok tedung beun cek tedung, pokok kok dua efek neka maleng neka. Begitu kalau dua malam maleng neka masuk ngecoa ajem langsung ditangkap, ditangkap basah, jadi diperbuat langsung dikepung sarang santri. San laia bestro oning malenga neka sera terkejut kapi santri neka. Ternyata malenga kiai na tibi. Wah kiai ma ajunan tak kira ngecok ajem kiai. Kan neka kan haram. Ajunan tibi saya ngaji lagi kepada santri bahwa mencuri itu haram. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka falyaqta aydiyahuma, potonglah tangannya. Bahkan di dalam sabda Nabi diterangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ma'ajunan ngecok ya mereka kan tak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah karena kiai kacer, tekak kiai kacer penter, montak penter tak jadi kiai, ketepaan kiai nak kacer mereka. Beneria makoma tak ada pak engkau, bama bisa tak ada pak, beneria orang ngaji. Kan di dalam Al-Quran beda setong ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Ajem seakebai Allah, ayam yang menciptakan Allah, maka ajem neka endina Allah, maka ajem neka halal. Neng santri neka kala ilmu kala makom preman kiai kan menang pon preman meeting boleh musyawarah boleh santri neka tak nyaman bener lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kengkereman orang tua kan ki abid neka mon benare aja melang setong kan bitabit kan koros kapi santri neka mak manyaman amu syawaro beda setong santri enggak iya neka kan ngobu sapeh ada lemah mon mangkat ke kandeng sape nak kiai mumpung kiai kita dung
kalak bayi sapene ka beli. Akhirnya sepakat mangkat ke kandeng sapena kiai. Beli neka pesta aku bayi rawon, aku bayi sate, aku bayi rendang macam-macam pun aku bayi. Sanla lestari mare abejen sobu kiai taro abri ngakan ke sapena mangkat ke kandeng. Mak sapena elang setong posang kiai neka. Mak bisa elang saya ngalare siapa. Akhirnya karena penasaran, polong santren neka. Engkau tahu apanya? Siapa sengalak sampai nangkok? Nah bodoh setong santren bengalan, langsung angkat tangan. Abdina kiai. Bapak bengal ngecok tang sape. Kan kok pengajiraki keben bahwa asariku wasariqatu falyaqta aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan hendaknya dipotong tangannya. Bahkan Rasulullah bersabda, anakku Siti Fatimah kalau seandainya ketahuan mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Kan ngecok nekah haram, mabek entah ngecok. Dijawab sareng santrena, alhamdulillah kiai, barokana semalam dan gula ngaji ke ajunan, are semangken makoma dan gula pon depak ke makoma ajunan. Kan dalam Al-Quran diterangkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Sapi seagabai Allah. Sapi neka endikna Allah. Jadi sapi neka halal kiai. Nah dasar kiai penter, mon tak penter tak jadi kiai. Ngocak pas kiai neka. Iya. Engkau tahu oning kok bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Sendi ajem sarang sape neka Allah, saya akabai ajem sarang sape neka Allah. Cuma saya jadi masalah, engkau kan saya kalah kan ajem, ben mana lah sape, kabaja kilu tak imbang. Maka kas teteh, ceben soben mencari guru. Karena kalau keliru mencari guru maka kita akan tersesat. Mulai dari sekarang yang punya anak-anak kecil, masukkan ke madrasah-madrasah, masukkan ke taman-taman pendidikan Al-Quran. Lulus SD tidak boleh tidak, fardu ain hukumnya wajib, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Karena orang tua yang beruntung adalah orang tua yang anaknya pernah ngaji di pondok pesantren. Karena ketika orang tua sudah meninggal, ada anak yang senantiasa membacakan doa, senantiasa membacakan surat Yasin, senantiasa mengirimkan tahlil untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan malam semangken dengan barokahnya maulid Nabi Muhammad SAW dan gula sarang ajunan selamat sarang Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, rizkinya menjadi barokah, rizkinya menjadi jember. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya segera dilunaskan, dijauhkan dari rizki yang haram, dijauhkan dari riba. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan disegerakan, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga sebagaimana dikumpulkan pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah nomor 2. Gula nyoon Al-Fatihah dari sedaja hadirin sehadir malam semangken. Gula semangken sedang dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, bangunan pondok pesantren segera berdiri dan bisa mencetak generasi yang mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mensyiarkan tauhid, yang mensyiarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi terakhir
Deki empian Pleman dari pengajian malam semangken saya di HP Android mereka buka aplikasi YouTube, ketik Koko Ustadz Official pengajian malam semangken insya Allah diupload di channel Koko Ustadz Official. Nah, channel mereka semua pendapatan dari video yang diupload, semua pendapatan dari subscribe-nya, keuntungannya akan digunakan untuk membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan semuanya selamat, semuanya panjang umur, diberikan kesempatan untuk berjumpa di waktu yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mila, salah lopot nyawan sabara, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.